sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah aktivitas dan proses yang sistematik dan sistematis yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut yang pertama adalah pendidik, peserta didik, kurikulum, strategi, metode, sumber belajar, administrasi, dan fasilitas. Nah, itu adalah pengertian dari pembelajaran. Sedangkan pengertian dari pembelajaran terpadu itu sendiri adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa materi ajar atau beberapa mata pembelajaran yang dikaitkan secara harmonis untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Hakikat dari pembelajaran terpadu itu sendiri yaitu sistem pembelajaran yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mencari, menggali, dan menemukan konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Tujuan dari pembelajaran terpadu yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pemahaman berbagai kompetensi pembelajaran dan satu tema. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan mata pembelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Keenam, guru dapat menghemat waktu karena mata pembelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan 2 atau 3 bahkan lebih dalam satu pengayaan. Yang ketujuh, budi pekerti dan moral siswa dapat tumbuh berkembang dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Terdapat 3 landasan yang mendasari pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Kemunculan pembelajaran terpadu dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan susunan yang alamiah atau natural memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua adalah aliran konstruktivisme. Aliran ini memandang bahwa pengetahuan tidak ditransfer begitu saja oleh seorang guru kepada siswanya, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Yang ketiga adalah aliran humanistik. Aliran humanistik ini melihat siswa dari segi keunikan, kekhasan, potensi, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua adalah landasan psikologi. Nah, landasan psikologi ini dipengaruhi oleh 2 ranah. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan peserta didik menentukan isi dan materi pembelajaran tematik sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah psikologi belajar. Kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tersebut disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik itu mempelajarinya. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis ini seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Pelaksanaan kurikulum 2013 untuk jenjang SD atau MI diberlakukan sistem pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pembelajaran seperti intradisipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Yang pertama kita akan membahas tentang intradisipliner. Intradisipliner adalah gabungan dari berbagai dimensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, gabungan ini terdapat dari berbagai mata pembelajaran yang termuat atau terdapat pada suatu tema. Yang kedua adalah interdisipliner.
Interdisipliner adalah gabungan dari beberapa kompetensi ke dalam beberapa mata pembelajaran yang sesuai. Hal ini dapat tergambarkan pada kelas 3 SD atau pada jenjang kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Nah, pada kelas 1, 2, dan 3 ini tidak ada mata pembelajaran IPA dan IPS, tetapi ada muatan IPA dan IPS pada mata pembelajaran lain seperti pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah multidisipliner. Multidisipliner ini adalah pendekatan tanpa adanya gabungan kompetensi dasar dari setiap mata pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap mata pembelajaran ini memiliki kompetensi dasarnya sendiri-sendiri. Seperti IPA, IPS dapat berdiri sendiri-sendiri. Hal ini dapat ditemukan pada kelas tinggi, yaitu pada jenjang kelas 4, 5, dan 6. Yang terakhir adalah transdisipliner. Transdisipliner ini adalah penentuan dalam menentukan tema. Nah, penentuan ini mengaitkan berbagai kompetensi dasar dengan permasalahan yang didapatkan pada kehidupan sehari-hari atau yang ada pada lingkungan sekitar. Terdapat 10 model dalam pembelajaran terpadu. Nah, apa saja sih model-model tersebut? Fragmentic model, ya biasa kita kenal dengan model terpisah. Nah, karakteristik dari model ini yaitu pembelajaran terpadu yang menggabungkan antar pokok bahasa dalam satu bidang ilmu, dan atau menggabungkan antar mata pembelajaran dalam satu program pembelajaran. Namun penyampaiannya tetap terpisah-pisah namun secara sistematis. Monet model atau biasa dikenal dengan model terhubung. Karakteristik dari model ini ada salah satu mata pembelajaran yang mendominasi mata pembelajaran yang terhubung. Nested model atau biasa disebut dengan model saran. Karakteristik dari model ini, guru tetap menyampaikan mata pembelajaran secara terpisah, tetapi pada setiap mata pembelajaran terdapat multi keterampilan yang akan dicapai siswa dalam tujuan pembelajaran. Sequence model. Nah, sequence model ini biasa disebut dengan model urutan. Model ini memiliki karakteristik beberapa topik dalam satu mata pembelajaran diorganisasikan kemudian diurutkan kembali agar dapat bertepatan dan atau serupa dengan pada saat guru mengajarkan dengan topik yang sama atau mirip. Model shard atau biasa dikenal dengan model berbagi. Nah, model ini berfokus pada dua mata pembelajaran secara bersama-sama diajarkan dan menggunakan konsep-konsep atau keterampilan yang tumpang tindih. Model atau biasa dikenal dengan model jaring laba-laba. Model ini memadukan beberapa mata pembelajaran kemudian diikat dalam satu tema, sehingga model ini disebut dengan pembelajaran tematik karena menggunakan satu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin ilmu. Unit model atau biasa disebut dengan untaian model. Model ini memiliki karakteristik dihubungkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pembelajaran. Integrate model atau biasa disebut dengan model terpadu. Model ini memiliki karakteristik memadukan berbagai mata pembelajaran disiplin ilmu, tetapi ada penetapan prioritas untuk menentukan konsep, keterampilan, dan sikap yang sama dan membagi disiplin ilmu yang saling tumpang tindih dalam disiplin ilmu. Mindset model atau biasa dikenal dengan model terlebur adalah salah satu kesatuan dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu terbagi menjadi beberapa mata pembelajaran. Networker model atau biasa disebut dengan jaringan kerja. Karakteristik dari model ini pada saat siswa akan menyaring seluruh topik yang dipelajarinya melalui kacamata pengalaman mereka.
dan membangun hubungan internal dalam membantu mereka menciptakan jaringan kerja di antara para mereka yang memiliki ahli dalam bidangnya.